Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah sistem operasi. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang partisi memori. Sebelumnya kita sudah belajar tentang proses. Oke. Proses adalah aplikasi atau program komputer yang berada pada memori yang sedang dieksekusi. Karena proses sedang dieksekusi, maka ia berada di dalam memori. Oke. Dalam komputer multiprogramming, di mana komputer tersebut dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi pada satu waktu, maka proses-proses yang berada di memori tadi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga ada memori kita bisa mengakomodir banyak proses, ya. Nah, oleh karena itu memori butuh kita bagi, kita partisi, di mana masing-masing partisinya kita alokasikan untuk masing-masing proses yang sedang bekerja. Misalkan pada satu waktu komputer kita menjalankan 3 proses, maka kita membutuhkan 3 buah partisi memori, ya, agar proses tadi berada pada masing-masing partisinya. Oke. Nah, tiap partisi ini hanya dialokasikan untuk satu proses, sehingga derajat multiprogramming dibatasi oleh jumlah partisi tersebut. Oke, baik. Nah, secara umum partisi memori itu ada 2. Ada yang sifatnya tetap, statis, ada sifatnya dinamis. Nah, partisi memori tetap artinya adalah ukuran tiap-tiap partisi tersebut tetap, tidak berubah. Ini tidak harus sama ukurannya, tetapi dia tetap tidak pernah berubah. Sedangkan partisi dinamis, ukuran partisi tersebut bisa berubah sesuai dengan ukuran proses yang masuk. Oke, baik. Pada partisi tetap, gitu ya. Pada partisi tetap, di sini kita lihat bahwa proses itu dialokasikan kepada partisi mana yang ukurannya paling sesuai untuk dia. Oke. Jadi ketika sebuah proses datang, ia akan diletakkan pada input queue atau ready queue, ya. Dia siap untuk dieksekusi. Nah, sistem operasi akan meletakkan proses tadi pada sesuai dengan partisi memori yang sesuai dengan ukurannya. Oke, ya. Nah, cuma persoalannya di sini adalah jika kita meletakkan proses antrian yang berbeda berdasarkan urutan munculnya, maka boleh jadi partisi yang ukurannya besar tadi menjadi kosong karena tidak ada proses yang sesuai dengan partisi tersebut. Namun di sisi lain, antrian untuk partisi yang ukuran kecil sangat padat karena banyaknya proses dengan ukuran yang sesuai. Artinya apa? Artinya akan ada proses yang menunggu di situ, ya. Karena kita mengalokasikannya hanya pada antrian yang ukurannya sama, gitu, yang sesuai, gitu. Oke. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan membuat antrian tunggal, ya, seperti contoh di sini, ya. Pada gambar kita bisa lihat jika kita memiliki satu antrian tunggal, maka tiap-tiap proses dapat dialokasikan ke masing-masing partisi tersebut. Lain halnya jika kita menggunakan antrian untuk masing-masing partisi, di sini bisa kita lihat bahwa proses akan ditempatkan hanya pada partisi yang ukuran sesuai. Di sini kita bisa lihat bahwa jika proses tadi ukurannya kecil umumnya, sehingga ada partisi yang tidak termanfaatkan di sini, ya, karena ukurannya terlalu besar untuk proses tersebut. Oke, ya. Itulah dia proses partisi memori dengan ukuran yang tetap. Oke. Berikutnya kita membahas tentang partisi dinamis, ya. Pada alokasi penyimpanan dinamis, lubang-lubang kosong dalam berbagai ukuran tersebar sepanjang waktu. Apabila ada proses datang, maka akan dibuatkan partisi khusus yang sesuai dengan ukuran dari proses tersebut. Nah,
persoalannya di sini akan muncul apabila proses tersebut selesai dieksekusi sehingga dia akan kita kosongkan ya. Jadi misalnya kita punya memori ukuran 5, ada proses dengan ukuran 3, dia akan masuk ke dalam ke dalam memori kita sehingga ada 2 yang kosong ya. Apabila proses yang ukuran 3 tadi selesai, maka dia akan dilepaskan dari memori kita, dikosongkan. Nah, sementara jika ada 3 yang berisi, lalu datang lagi proses berikutnya yang ukurannya 2, ketika proses 3 ini selesai, maka dia akan dikosongkan dan 2 tadi tersisa di belakangnya, seperti itu ya. Nah, kendala dari proses partisi dinamis di sini adalah jika proses datang dan pergi itu akan meninggalkan lubang-lubang yang ukurannya random gitu ya pada memori kita, sehingga boleh jadi lubang-lubang yang random tadi tersebar tak beraturan pada memori kita. Jadi misalkan kita punya memori dengan alokasi katakanlah 10. Oke, kita bagi untuk 10. Kita punya partisi kosong pada urutan ke-2, urutan ke-4, ukuran ke-8 dan ke-9. Di sini kita bisa lihat bahwa partisi kosong kita tersebar. Totalnya ada 4. Jika ada proses yang datang dengan ukuran 4, maka dia nggak bisa bekerja, nggak bisa diletakkan di memori kita. Kenapa? Karena partisi kosong tadi letaknya terpisah-terpisah. Nah, itulah kelemahan dari partisi dinamis, sehingga partisi dinamis butuh mekanisme untuk merapatkan partisi-partisi yang kosong tadi. Oke? Sehingga partisi yang tersebar tadi dirapatkan, ya, urutannya kita rapatkan sehingga bisa mengakomodir proses-proses yang lain, seperti itu ya. Nah, proses merapatkan partisi memori yang tersebar tadi namanya adalah compaction ya. Merapatkan. Oke, baik. Ada beberapa algoritma yang digunakan untuk memilih partisi yang sesuai. Pertama ada yang istilahnya itu first fit. First fit sesuai dengan artinya adalah menemukan lubang pertama yang sesuai ukurannya dengan ukuran proses. Oke. Berikut ada yang namanya next fit. Next fit artinya adalah algoritma ini mencari partisi kosong selanjutnya yang sesuai. Oke, gitu ya. Yang selanjutnya yang sesuai. Oke. Ada juga yang namanya Ada juga yang namanya itu best fit. Nah, sesuai dengan artinya, best fit artinya adalah menemukan ukuran partisi yang paling sesuai. Oke. Ada juga yang namanya worst fit, yaitu menemukan ukuran partisi yang paling besar yang mampu mengakomodir ukuran dari proses, gitu ya. Itu adalah algoritma dari menemukan lubang-lubang pada memori. Oke. Nah, ada istilahnya fragmentasi. Fragmentasi merupakan fenomena munculnya lubang-lubang atau ruang kosong pada memori yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan alokasi memori dari proses. Oke. Fragmentasi ini ada 2, ada yang namanya fragmentasi eksternal dan ada yang namanya fragmentasi internal. Fragmentasi eksternal itu terjadi apabila jumlah keseluruhan proses bebas yang tersedia cukup untuk menampung permintaan ruang memori dari sebuah proses. Namun dari ruang memori kosong tersebut terpisah-pisah sehingga proses tidak dapat menggunakan, seperti yang kita sampaikan tadi ya. Kita punya 10 alokasi,
yang bebas itu ada 4, tapi posisinya itu terpisah-pisah, ya. Sehingga jika ada proses yang ukurannya mungkin cukup, misalnya 4, tetapi nggak bisa ditampung karena posisinya terpisah-pisah, itu namanya fragmentasi eksternal. Oke, ada juga yang istilahnya itu fragmentasi internal. Fragmentasi internal artinya apabila kapasitas memori yang diberikan kepada sebuah proses itu lebih besar dari kebutuhan proses tersebut, ya. Sehingga ada bagian kosong dari memori yang tidak dapat dimanfaatkan oleh proses lain. Ingat kembali, satu partisi untuk satu proses. Jika partisi tersebut ukurannya 5 dan proses kita ukurannya 1, maka ada 4 fragmentasi internal, ya, 4 unit fragmentasi internal yang terjadi, ya. Oke, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ada cukup ruang pada memori kita tapi tak dapat digunakan. Oke, itu yang disebut sebagai fragmentasi. Oke, baik. Kita recap materi kita. Kita membahas tentang partisi memori. Partisi memori konsepnya adalah satu proses ditempatkan pada satu partisi. Oke. Pada komputer yang multiprogramming yang dapat mengerjakan banyak aplikasi pada satu waktu, ya. Nah, jumlah partisi ini menentukan jumlah proses yang dapat ditampung di dalam memori, gitu ya. Nah, memori perlu dibagi-bagi, ya, dengan ukuran tertentu agar proses bisa kita tempatkan di dalamnya. Nah, partisi memori ini ada 2, ada yang tetap, ada yang dinamis, statis dan dinamis, ya. Oke, yang tetap atau statis itu adalah memori itu kita partisi dengan ukuran-ukuran yang sudah kita fix, ya, tetap gitu. Nantinya proses akan ditempatkan pada partisi tersebut sesuai dengan ukurannya. Oke, seperti contoh di sini, ya. Jadi ukuran partisi ini nggak akan berubah. Nah, ada 2 antrian, ada antrian input banyak, ada antrian input tunggal. Pada antrian input banyak, masing-masing partisi ini punya antriannya sendiri-sendiri. Oke? Dan proses akan diletakkan pada antrian yang sesuai dengan ukuran partisi yang mampu menampungnya. Pada antrian input tunggal hanya ada satu antrian yang nantinya sistem operasi akan memilih partisi yang sesuai untuk tiap-tiap proses yang datang. Oke, ya. Nah, berikutnya ada partisi memori dinamis. Nah, pada partisi memori dinamis di sini setiap ada kita memulai dengan memori yang kosong. Setiap ada proses yang datang, maka akan dialokasikanlah jumlah memori yang sesuai dengan ukuran proses tadi. Oke, seperti itu, ya. Jadi di sini pada awalnya terlihat terlihat sangat optimal. Tetapi nantinya ketika sebuah proses tadi itu ditarik dari memori, dia sudah selesai sehingga memori kita kosongkan, maka akan muncul lubang-lubang dengan ukuran yang sporadis yang tersebar di sepanjang memori. Oke? Nah, ketika lubang-lubang ini tersebar di sepanjang memori, maka jika ada proses yang datang dalam ukuran yang cukup besar, yang tidak mampu ditampung oleh satu lubang, tapi mampu ditampung oleh kombinasi lubang-lubang tadi, maka proses tadi nggak dapat dieksekusi, ya, tidak dapat dieksekusi. Itu namanya fragmentasi eksternal, gitu, ya. Nah, disitulah kita bisa lihat kelemahan dari partisi memori dinamis. Namun hal ini dapat diatasi dengan compaction. Compaction artinya adalah dengan merapatkan kembali. Memori yang ada isinya, ada prosesnya itu dirapatkan, dan memori yang kosong ditaruh di belakang. Oke? Namun ada pula kelemahannya, proses ini
memakan sumber daya CPU yang besar, gitu ya. Oke, baik. Oke, cukup sekian materi alokasi memori kita. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.